Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bisa duduk lagi dekat kaki Tuhan mendengar Grace Revolution, ya, revolusi daripada kasih karunia. Ya, perubahan yang cepat, kita juga berubah, Tuhan rubahkan dari dalam keluar. Kita mengalami kuasa, power, ya. Injil adalah kuasa Tuhan, power Tuhan unto salvation, ya. Jadi hidup berkemenangan karena kuasa Tuhan. Kita teguh di dalam berita Injil, ya. Hati nurani kita nggak lagi tertuduh seperti bab-bab yang sebelumnya. Dan bab yang ke-9, bagian yang pertama, ya, kita mengalami dikatakan kemerdekaan atau kebebasan dari ketakutan. Ya, ketakutan mencekik. Ya, hari-hari ini perang, ya, deru perang, kabar-kabar perang. Atau juga kadang-kadang yang saya lihat, perhatikan, balik lagi, bahkan pengkhotbah atau pendeta-pendeta yang memberitakan atau merasa tugasnya untuk menakut-nakutin jemaatnya. Ya, kadang-kadang orang mempelainya mau datang, bukan kadang-kadang, seringkali mempelainya mau datang menjemput mempelai wanitanya, tapi beritanya nakut-nakutin gitu. Suruh persiapan tapi kayaknya stres banget gitu. Dan roh ketakutan itu jadi masuk gitu di dalam kehidupan orang. Ya, dan apa yang ditakutkan itu yang terjadi. Jadi kalau kita perhatikan aja, orang-orang Kristen gagalnya jatuhnya karena apa yang dia takutkan terjadi. Seperti Ayub bilang, ya, di dalam Ayub 3. Dan gak ada ketakutan sebenarnya di dalam kasih, ya. Nanti kita baca kasih yang sempurna. Ketakutan itu benar-benar mencekik orang percaya sebenarnya. Ketakutan itu membuat, dari buku ini katakan perbudakan tuh, diperbudakan lagi kan. Orang Israel di Mesir diperbudak, ya hidup penuh ketakutan karena dicambuk. Karena Mesir, dunia itu menaruh di antara mereka itu pengawas-pengawas rodi yang mencambuk. Jadi perbudakan, melumpuhkan, ya, dan mencegah orang untuk hidup reign in life. Jadi bertentangan sama sekali nih, ketakutan bertentangan dengan Allah. Allah adalah kasih. Nanti kita lihat. Sangat bertentangan. Dan ketakutan itu membuat bahkan jiwa kita atau bahkan tubuh kita tidak sehat. Panik gitu, ya kan, ada kan apa tuh yang negative thinking, ada yang apa tuh disebutnya negatif aja pikirannya, ketakutan, overthinking tuh. Itu kan ketakutan. Gangguan tidur, ketakutan apa yang nggak bisa tidur. Fobia. Ada fobia ketinggian, ada fobia ruang sempit, bahkan hal-hal kecil, kecoa, ada fobia ayah atau apa gitu. Mencekik, saudara. Dan firman Tuhan nggak bisa dicampur aduk, saudara. Ketakutan sama kasih yang sempurna nggak bisa dicampur aduk. Bahkan di Alkitab dibilang penakut dan orang tidak percaya. Jadi penakut sama orang tidak percaya itu jadi kayak kakak adik tuh. Orang-orang penakut dan tidak percaya. Itu kloter pertama, kloter kedua yang masuk neraka, saudara. Di dalam Wahyu 21 ada, kami coba kasih lihat aja. Tetapi orang-orang penakut dan orang-orang yang tidak percaya itu sama dengan orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, dan seterusnya, saudara. Pendusta semua. Kloter pertama, kloter kedua masuk neraka. Jadi kalau Tuhan bilang di dalam kasih tidak ada ketakutan tuh, itu menjadi, buat kita juga menjadi benchmark, ya. Apa tuh? Batasan. Kita lihat. Kalau khotbah, kalau firman, kalau yang kita dengar dari mimbar nakut-nakutin,
Saudara nggak perlu ragu untuk berkata no. Karena nggak ada kerjasama dengan roh ketakutan tuh. Masukin tuh lautan yang bernyala-nyala dengan api belerang, itulah kematian yang kedua. Jadi ketakutan itu mencekik, benar-benar membunuh sebenarnya. Dan iblis tahu. Makanya kita dimerdekakan. Dan ternyata ketakutan itu di buku ini dikatakan itu tidak rasional. Jadi tidak rasional dong, misalnya takut ketinggian, padahal di lift atau di gedung yang kokoh gitu. Kok takut? Nggak tahu, takut. Nggak bisa hilang tuh, saudara. Kecuali, atau nggak bisa diperbaiki kecuali datang kepada pribadi Yesus. Kenapa? Ya, Yohanes 4 ayat 18-19 katakan seperti ini. Di dalam kasih, di dalam Allah, di dalam Tuhan, di dalam Yesus tidak ada ketakutan. Jelas ya? Jadi ini siang dan malam nih. Nggak bisa, mesti takut akan Allah, Pak Melki. Ya, takut akan Allah itu worship, bukan ketakutan sama ular, apalagi sampai fobia gitu. Itu penyakit jiwa. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kenapa? Kita ditaruh di dalam Tuhan yang adalah kasih. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Tuh lihat ya, hukuman mati kalau di bawah hukum Taurat. Makanya tidak ada kemerdekaan. Jadi kalau orang Kristen yang tadinya merdeka, dengar Injil kasih karunia, Injil damai sejahtera, apalagi Injil Kristus, Injil sukacita, kabar baik, luar biasa baik, dibalikin lagi harus mendengar ketakutan, itu dihukum lagi, saudara. Dan dibilang juga, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih masih bisa ditipu ketakutan. Makanya di dalam kasih Bapa tidak ada ketakutan. Jadi kalau saudara bilang, enggak, saya ada di dalam Yesus, udah selesai, saudara. Ya, ketakutan mesti lenyap. Seperti mentega di tengah matahari, terik, lenyap udah. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. So love the world, ya, sangat besar, amazing. Saudara mau bilang hyper kek, super kek, lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Itulah kasih Bapa, kasih Allah. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu udah paling optimal yang bisa diberikan oleh Bapa kepada dunia ini sebenarnya. Artinya kepada semua orang harusnya bisa menerima. Tuhan Yesus mati, darahnya tercurah, menebus semua dosa dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Tapi nggak otomatis memang. Karena kasih karunia oleh iman, harus terima. Supaya setiap orang yang percaya, tuh makanya ada kata percaya. Kalau nggak percaya, ya dihukum. Kenapa? Udah ada di dalam penghukuman. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus menjadi korban pendamaian lagi. Penebusan, ditebus lagi. Percaya, tidak binasa. Jadi kalau orang hari-hari ini saudara dengar, bahkan dari pendeta-pendeta mau sebesar apapun, posisinya apapun, kalau saudara bilang gini, bisa binasa, bisa hilang keselamatan, itu dusta dari jurang neraka. Saudara dan saya itu sudah dibayar dengan darah yang mahal. Ya tapi Pak, kalau dosa gimana? Karena ada darah, dosa dihapus. Tuh itu enak dong bikin dosa. Siapa bilang dosa itu enak? Gak ada dosa yang enak. Kita dibebaskan dari dosa, dari luar, dari dalam keluar, dari siklus kekalahan.
ditransformasi, dirubah dari dalam keluar. Kita bisa memiliki kekudusan Kristus misalnya. Karena Kristus bagi kita adalah kekudusan. Kurang hikmat, Kristus bagi kita adalah hikmat. Kurang benar, Kristus bagi kita adalah kebenaran. Penebusan. Kurang setia, Kristus, kesetiaan Kristus. Kurang apa saudara? Nggak ada yang kurang. Makanya kita dikatakan memperoleh hidup yang kekal. Kalau hidup kita nggak kekal lagi, insya Yesus, itu kata orang bilang insya Yesus. Mudah-mudahan lagi. Ya ngapain misalnya Pak Herdis jadi orang Kristen? Tidak, kita memperoleh hidup yang kekal karena penebusan, karena pendamaian oleh karya Yesus. Nggak ada lagi ketakutan. Hidup kekal, hidup artinya bebas, merdeka dari penghukuman itu. Ditebus, diperdamaikan dari perbudakan ketakutan. Jangan mau diperbudak lagi, mau ngomong apapun, siapapun yang ngomong. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Baca aja di Roma 8. Nggak ada. Masa Tuhan yang misahkan? Nggak juga. Nggak mungkin, orang dia yang bayar kok. Jadi absolut mutlak saudara. Ya, ingat aja, penakut sama orang tidak percaya itu penakut sama orang tidak percaya. Karena dia takut sama raksasa. Akhirnya orang Israel kebanyakan 10 pengintai dan semua orang Israel kebanyakan nggak berani masuk rest. Nggak berani masuk tempat perhentian Tuhan. Bayangin. Dan Tuhan, karena di perjanjian lama, harus menghukum tuh. Puter-puter mereka sampai mati di padang gurun. Itu tragedi, saudara. Kita nggak mau ngulangi tragedi itu. Jadi ada satu prinsip. Kalau saudara bilang ini, saya di dalam Yesus. Yesus adalah kasih. Selesai, saudara. Ketakutan sama kasih nggak bisa berdampingan, nggak bisa. Nggak bisa tinggal sama-sama, nggak bisa. Itu terang sama gelap. Jadi kalau saudara bilang, ya tapi kan harus takut akan Allah. Itu worship. Amin. Ya harus jelas. Kita tuh bebas dari rasa bersalah kemarin. Dan bebas dari ketakutan. Absolut mutlak. Jadi kalau ketakutan mau menyelinap, mau menyelinap. Nah, kita baca ayat-ayatnya dia, sifat alami Tuhan nih, menurut firman Tuhan ya. Dari 1 Yohanes 4 ayat 8, kita lihat lagi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Artinya kalau kita bisa mengasihi, karena kita mengenal Allah. Karena kita mengenal Allah, kita kasih karunia kita dilipat gandakan. Damai sejahtera kita dilipat gandakan karena pengenalan akan Kristus. Jelas, itu jelas ya. Nah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah bukannya murka. Allah adalah pengejar dosa gitu. Allah adalah pemburu dosa. Allah adalah pemarah. Allah adalah memberi penyakit gitu. Enggak, Allah adalah kasih. Kita harus sering dengar bahwa kalau Bapak kita berhenti mengasihi, berhenti jadi Allah. Dan itu nggak mungkin. Cepat-cepat ya, kita lihat ya Mazmur 86 ayat 15. Tetapi engkau, ya Tuhan, tuh Allah penyayang dan pengasih. Jelas. Jadi bukan Allah pembunuh, pemurka, pemarah, penjengkel. Bukan, saudara. Penyayang dan pengasih. Semua agama juga kadang-kadang bilang gitu, pengasih dan penyayang gitu kan. Tapi juga penghukum. Nah, Allah kita nggak begitu. Karena nggak mungkin di satu sisi nakut-nakutin anak-anaknya, di satu sisi kasih. Itu namanya schizophrenia, sakit jiwa itu. Dan nggak mungkin Tuhan kita sakit jiwa. Absolut mutlak. Panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Kasih dan setia itu hesed. Sabar dan kasih karunia. Hesed ve'emet ya.
kasih kasih karunia dan kebenaran juga. Ini di ayat ini. Ya kita terima ya Yesus itu. Dan yang 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kita ada kesayangan dan keampunan. Yesus, melalui Yesus, kasih tuh kesayangan. Kita kesayangan. Makanya beloved disebutnya, kesayangan. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu. Hesed lagi ya. Raham, hesed. Kalau saudara tiri kita araham, arahim gitu. Ya. Sebenarnya itulah kasih karunia. Dan bagi kita absolut mutlak, nggak berubah-berubah. Ya Tuhan, sebab semuanya ini sudah ada sejak purbakala. Jadi sejak kekal sampai kekal, Tuhan kita tidak berubah. Nggak berubah-berubah. Apalagi yang bilang ini, wah Tuhan hari ini marah nih sama saya nih. Kayaknya salah tidur tuh, salah bantal gitu. Lagi marah-marah. Nggak bisa, saudara. Nggak ada cerita begitu. Bapa adalah kasih, lambat untuk marah, murah hati, panjang sabar, penuh pengampunan, belas kasihan, penuh kasih karunia. Sebenarnya di perjanjian lama semua tadi tertulis tuh. Cuman masih tersembunyi. Nah Yesuslah yang menyingkapkan. Makanya disebut Yesus itu membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Yesus Tuhan itu benar untuk membuat orang berdosa menjadi benar. Orang mati jadi hidup sebenarnya juga. Jadi tidak pernah marah. Dia menggambarkan tadi disebut sifat alami daripada Tuhan Bapa. Dia berhadapan dengan pelacur, pemungut cukai, dia tidak marah. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Jadi Filipus tanya, Bapak itu seperti apa sih? Yesus bilang, kamu tuh bergaul sama saya, lihat saya tiap hari. Namun kau tidak mengenal aku. Nah, Yesus, ya nak, dengan Bapa adalah satu. Kita percaya dengan iman. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi kita bisa melihat sifat Bapa dari Alkitab kita. Kita lihat Yesus. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah ini Tuhan dengan tegas menyatakan Bapa dengan Yesus adalah satu. Kalau Yesus kemana-mana menyembuhkan orang, melepaskan orang dari kerasukan, ikatan setan, nggak pernah bilang orang sehat sini saya kasih sakit, ya demikian itu Bapa. Mengasihi orang berdosa, yaitu Bapa. Saking mengasihinya sampai Matius 11 ayat 19 dikatakan seperti ini. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang agamawi berkata, lihat, dia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Karena Yesus duduk dan makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Ya, makanya disebut sahabat orang berdosa, friend of sinners gitu ya, para pendosa, sahabat orang berdosa. Jadi kalau orang laki-laki pada zaman Yesus yang paling berdosa ya pemungut cukai. Kalau perempuan yang paling berdosa, yang disebut orang berdosa, ya para pelacur. Dia duduk makan, saudara. Dan orang-orang agamawi menyindir dia sampai begitu. Sahabat orang berdosa. Padahal kita melihat itulah kasih Bapa kita. Orang-orang berdosa tidak takut duduk dengan Yesus. Mengapa sekarang kita mau ditakut-takutin? Nggak penting ya. Kalau orang mau nakut-nakutin, biarin aja. Bukan urusan kita. Saya mau bacakan kesaksian Pastor Prince. Yesus menunjukkan belas kasihan seperti itu di mana orang-orang yang membencinya
dengan sinis menjuluki dia sahabat orang berdosa. Tadi ya kita baca. Tuduhan yang sama dilemparkan menentang pelayanan saya, katanya. Kayak pastor ya. Hari ini ketika saya mengkhotbahkan kasih karunia Tuhan dan hati Bapaknya yang mengasihi. Orang-orang menjuluki saya dengan berbagai macam nama yang mengerikan. Saya dituduh membiarkan dosa, memberikan izin ya, license to sin ya. Izin kepada orang-orang untuk berdosa dan bahkan memberi dalih kepada orang-orang agar meninggalkan istri mereka demi menikahi sekretaris mereka. Tuh, dituduh. Ini sama sekali tidak benar. Jika Anda sudah membaca buku ini dan buku-buku saya yang lain, Anda tahu sikap saya terhadap dosa. Bahwa dosa membawa konsekuensi yang merusak. Dan saya 100% menentang dosa. Sama Melki. Dosa itu buruk, busuk, jelek, merusak. Tidak ada bagus-bagusnya, nyusahin hidup sendiri, mengikat, dan nggak ada bagus-bagusnya. Hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita. Tetapi dengan mengemban hati Tuhan bagi kita Yesus, saya mengasihi orang berdosa. Sama ya, Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, membenci dosa, mengasihi orang berdosa. Dosa itu seperti kanker. Kalau orang yang makin kita kasihi, kansernya makin kita benci, gitu maksudnya. Saya mencintai orang percaya meskipun mereka sedang bergumul dalam dosa. Mereka yang membenci Yesus menyebut dia sahabat orang berdosa. Tapi apa yang dimaksudkan untuk menjadikan julukan yang menghina adalah benar-benar gambaran yang indah dari kasih karunia-Nya. Sebenarnya kalau kita terima itulah kasih karunia. Ya, kasih karunia tidak menjauhkan diri dari orang berdosa. Kasih karunia mengejar orang berdosa. Kasih karunia tidak mengamat-amatin orang yang berdosa. Kasih karunia merangkul mereka ke dalam keutuhan dan menghasilkan transformasi atau perubahan dari dalam yang sesungguhnya bagi mereka. Kasih karunia tidak menghukum mereka yang bergumul melawan dosa. Kasih karunia menghasilkan kekudusan di dalam mereka. Seperti Tuhan Yesus saya ingin dikenal sebagai sahabat orang berdosa. No problem. Orang berdosa hanya menemukan keputusasaan, penghakiman, dan penghukuman dalam hukum Taurat ya. Tetapi mereka menemukan pengharapan, sukacita, dan kebebasan dalam Yesus. Dia menunjukkan kasih karunia-Nya kepada mereka, dan kasih karunia-Nya mengubah mereka dari hidup berdosa kepada hidup kudus. Dia tidak pernah membiarkan dosa mereka. Yesus tinggal di dalam kita, nggak usah takut. 1000 kali tidak. Bagaimana mungkin bisa sedangkan dia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Satu-satunya jawaban sebenarnya kasih karunia. Amin. Ya, jadi Tuhan Yesus sekarang menempatkan perbandingan nih antara pemimpin muda yang kaya, orang Farisi yang minta hukum, sama Zakheus. Ini berdampingan ditaruh di dalam Lukas 18 dan Lukas 19. Saya mau baca Lukas 19-nya dulu ayat 8. Ketika Zakheus, pemungut cukai, Zakheus turun, aku mau menginap di rumahmu, menumpang di rumahmu. Dia makan duduk. Zakheus orang yang berdosa. Matius juga sama, pemungut cukai itu. Sampai jadi rasul surat Matius kita tahu. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi justru kasih karunia yang menjadikan kuasa yang diterima oleh Zakheus, pemungut cukai, untuk memperoleh kekudusan sejati, saudara. Dan sebelum kisah Zakheus, saya bolak-balik ya, Lukas 18, 19, ada seorang pemimpin muda yang kaya, orang Farisi nih, bertanya kepada Yesus, katanya guru yang baik, rabi, ya. Jadi dia hanya melihat Yesus sebagai rabi. Zakheus melihat Yesus sebagai apa? Juru selamat. Apa yang harus ku perbuat? Aku perbuat. Apa yang harus aku perbuat? Dia
mau menyombongkan dirinya nih untuk memperoleh hidup yang kekal. 16. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Tuhan Yesus tunjukkan bahwa dia melihat Yahweh nih di depan muka dia. Makanya Yesus bilang, karena dia tahu hati orang, apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Ayat 21 sampai 23. 21 23 dulu. Nanti baru ke sini. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dia menyembahkan perbuatan dia. Nah, kan Tuhan kasih bilang, apa yang tertulis dalam hukum Taurat saya udah buat semua, dia bilang. 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi. Ketika orang datang pada Yesus, sampai saat ini juga, saudara. Ketika orang Kristen datang pada Yesus berkata, Tuhan, apa yang saya harus perbuat supaya menyenangkanmu, supaya saya berkenan kepadamu? Salah pertanyaan, saudara. Pasti masih ada satu hal lagi yang kurang. Yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Supaya kamu selamat tuh datang kepada Yesus dan ikut Yesus. Terima Yesus. 23 bilang apa? Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi sangat sedih. Sebab ia sangat kaya. Harusnya kita sudah dengar kan, bahwa kita hidup dari iman, kebenaran hadiah kepada iman. Roma 1 ayat 17. Bukan dari iman kepada perbuatan. Lihat ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Diulang lagi. Kebenaran hadiah yang bertolak dari iman. Kita terima iman dan memimpin kepada iman. Jadi kalau orang nakut-nakutin dari iman kepada perbuatan, seolah-olah kita harus menjaga untuk keselamatan, hilang sukacita, saudara. Hilang sukacita. Mendukakan Roh Kudus, roh sukacitanya disingkirkan gitu. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nggak dibilang dari iman kepada perbuatan. Seperti seringkali yang kita dengar dipercaya oleh gereja-gereja. Ya tapi Pak, di Yakobus kan bilang itu. Dengerin lagi yang bab 8. Dari iman kepada iman ditulisnya. Tapi kalau kembali lagi kepada perbuatan, bahkan penuduh juga akan kasih tahu, kamu kurang. Saya udah doa 1 jam kurang, yang itu 2 jam tiap hari, 3 jam nanti udah itu. Pakai puasa lagi. Baca Alkitab 2 pasal nanti kurang tetap. Makanya kita nggak heran kalau kita lihat di bawah penghukuman, di bawah tuntutan selalu kurang, saudara. Perhatikan aja. Mau agama apa kurang. Sampai bunuh diri kan. Bom bunuh diri itu dari mana? Harus melakukan untuk Tuhan. Syahid untuk Tuhan. Orang Tuhan yang mati kok buat kita. Sehingga kan ketika kita sibuk mendengar, sibuk menerima, mungkin kita sibuk di luar, tapi hati kita tenang. Jadi kayak tadi pemimpin muda yang kaya, Keluaran 20 ayat 3, langsung hukum yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, dilanggar. Langsung, saudara. Ketika orang kembali jatuh dari ketinggian kasih karunia, kembali di bawah hukum Taurat, langsung dia dituntut, saudara. Kematian menguasai dia lagi, ketakutan menguasai dia lagi. Ya, kita nggak mau. Kita sudah dibasuh oleh darah Yesus. Kita tidak, kalau orang ya, saya sering lihat nih, ini buat kesaksian aja. Banyak orang-orang Kristen ketika umurnya udah banyak, kan dia banyak kan, perjalanan hidupnya udah banyak.
Dia banyak di dalam seberjalanannya berbuat kesalahan-kesalahan, kejatuhan-kejatuhan, penyesalan-penyesalan, dibanding orang yang umur 10 tahun sama orang yang umur 70 atau 80 tahun kan banyak kan yang 70-80 tahun kan. Dalam perjalanan kehidupannya ada penyesalan-penyesalan atau kesalahan-kesalahan atau kejatuhan-kejatuhan atau kegagalan-kegagalan atau kekecewaan-kekecewaan. Ya kalau diajarkannya ketakutan, dia bilang gini, saya udah jauh sini deket sana Pak Melki katanya. Jauh sini deket sana dia bilang. Saya tiap hari nangis, minta ampun sama Tuhan. Ada lagi gak dosa yang masih belum dimintain ampun. Sementara dalam hidupnya bikin dosa lagi. Karena khawatir ada dosa. Tahu berbuat baik tidak melakukannya ada dosa. Belum lagi 613 hukum, peraturan, aturan di bawah hukum Taurat. Ketetapan di bawah hukum Taurat. Salah satu, salah semua. Ya hidup penuh dengan ketakutan. Itu yang saya bilang dicekik. Dan kita sebenarnya diberdekakan. Kenapa? Sekali lagi dengan simpel. Allah adalah kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Allah adalah kasih, bukan kasih saya kepada Allah, tapi kasih Allah kepada kita. Itulah kasih sempurna. Kalau kasih saya pasti nggak sempurna. Ya, jadi hukum Taurat menuntut ketakutan, penghukuman, kematian. Kasih karunia mensuplai. Makanya Tuhan tadi meletakkan ya, Lukas 18 tentang pemimpin muda yang kaya yang menuntut hukum Taurat dengan Lukas 19. Diberdampingan tuh. Di dalam kitab Lukas, supaya menolong kita memahami bahwa dibenarkan hanya oleh iman. Seperti Zakius. Zakius nggak bisa bawa perbuatan benar dia. Tetapi ketika dia menerima kasih karunia, seketika dia berubah dari dalam. Kalau ada orang yang saya tipu, saya kembalikan katanya 4 kali lipat. Saya akan menjual sebagian harta saya, bagikan kepada orang miskin. Orang muda yang kaya, yang agamawi, nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Lihat bedanya, paradoks memang. Jadi, ada pengharapan, ada damai sejahtera, ada sukacita, hati yang mengeluarkan buah-buah roh. Sementara di bawah hukum Taurat, tuntutan, daging, ketakutan, kegelisahan, siklus kekalahan kita dengar di bab 8. Nggak bisa menghasilkan buah daging itu. Sementara kita mau hidup terus di bawah kasih karunia, pasti berbuah. Amin. Ya, sama-sama katakan pasti berbuah. Kita tulus saja menerima sari-sari makanan dari Tuhan. Kalau kita Roh Kudus ingatkan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya saudara pasti berbuah kebenaran. Sesimpel itu aja. Kalau saudara bergumul tentang kekudusan, Kristus ada kekudusan saya, pasti berbuah kekudusan. Sesimpel gitu aja. Amin. Ya saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, waduh saya dengar kabar baik hari ini. Dan saudara berkata, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Bapa yang memerdekakan saya dari ketakutan, dari rasa bersalah, dihapus oleh darah Yesus. Saya hidup merdeka dari dosa, dari ikatan kekalahan.
hidup sukacita, damai sejahtera, pengharapan di dalam Yesus yang pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.